Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di tanah terpencil terdapat puncak gunung. Terdengar suara kencang angin tertiup, dan 3 sosok datang dari kejauhan, dan akhirnya muncul di puncak gunung. Ini milikmu. Cukuangseng melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya keluar dan jatuh ke tangan Ji Feng. Ji Feng mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan melihat buah bodi yang bulat dan bercahaya muncul di telapak tangannya. Terima kasih. Dia menyimpan buah bodi. Kali ini memetik buah bodi. Apakah itu untuk menerobos penghalang pohon roh bodi? Atau untuk melawan dan membunuh ketiga orang Jisong? Itu semua karena usaha Cukuangseng. Jadi dia sangat bersyukur bisa mendapatkan buah bodi. Cukuangseng tersenyum, melambaikan lengan telapak tangannya lagi, dan 2 aliran cahaya melesat ke arah Liu Fei. Anda terluka parah di bagian dalam, dan kedua buah bodi ini dapat membantu Anda pulih. Mendengar hal tersebut, Liu Fei yang hendak menolak tiba-tiba tersenyum manis, lalu menyimpan buah bodi tersebut. Selama periode ini, kamu akan memurnikan buah bodi di sini. Setelah selesai, kami akan mencari harta karun lainnya, kata Cukuangseng dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Liu Fei dan Xi Feng mengangguk. Lalu masing-masing pindah ke suatu tempat di puncak gunung lalu duduk. Melihat 2 orang memasuki proses pemurnian, Cukuangseng bergerak, lalu muncul di atas batu besar di puncak gunung. Dia menatap ke langit yang jauh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Pembunuhan Jisong dan yang lainnya sebelumnya telah menambahkan 2 musuh lagi ke dalam daftarnya. Feng Lixi dan praktisi Rana Zotian tingkat 9 dari benua Laiyan. Memikirkan hal ini, wajah Cukuangseng menjadi sangat serius. Jika pemimpin sekte Tianmu dimasukkan, dia akan menghadapi pengepungan. 3 praktisi kuat Rana Zotian tingkat 9. Menghadapi situasi seperti ini, bahkan jika tingkat kultivasinya saat ini telah ditingkatkan ke Rana Zotian tingkat ke-5, masih akan sangat sulit untuk menghadapinya. Aku membutuhkan kekuatan lebih, dia bergumam pelan. Sekarang, dia baru saja mengambil kendali atas segel ke-8 dari tata 9 segel. Sungguh tidak realistis untuk memadatkan 9 segel dalam waktu sesingkat mungkin. Dan 2 metode formasi cahaya matahari besar dan pembunuh naga hutan belantara besar jelas belum mencapai titik perbaikan. Dalam hal ini, yang tersisa hanyalah kode Roh Kudus. Mata Cukuangseng berkedip-kedip. Jika dia bisa meningkatkan ranah kode Roh Kudus ke tingkat lain, efektivitas tempurnya juga akan meningkat pesat. Hanya kamu. Begitu dia mengambil keputusan, dia langsung duduk di tempatnya. Dan kekuatan spiritual yang kuat menyapu dari tengah alisnya, beriak di dunia sekitarnya. Matanya perlahan tertutup, dan metode kultivasi misterius kode Roh Kudus melintas di benaknya. Kode Roh Kudus menggabungkan misteri langit dan bumi menjadi satu. Dapat menjelaskan segala sesuatu dan menghancurkan Roh Kudus. Perlahan-lahan, Cukuangseng benar-benar jatuh dalam keadaan yang aneh. Tangannya tanpa sadar membentuk tanda-tanda misterius. Satu kekuatan spiritual yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya dan akhirnya berubah berbagai cara. Antara langit dan bumi, kekuatan spiritual meraung, memicu gelombang suara seperti gelombang dan keagungan yang menjulang secara bertahap menyebar ke setiap sudut. Batu besar tempat Cukuangseng duduk bersila sepertinya telah menyusut tanpa terlihat. Dengan penampakan yang aneh, seolah-olah telah membusuk. Itu dia. Setelah sekian lama, Cukuangseng perlahan membuka matanya.
Cahaya terang bersinar di matanya. Dia telah menemukan jalan menuju kode Roh Kudus tingkat kedua. Selanjutnya, selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti bisa memahaminya. Memikirkan hal ini, Cukwaseng sepenuhnya meninggalkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan membenamkan diri dalam persepsi aneh itu. Di puncak gunung ini, setengah bulan berlalu dengan tenang. Segala sesuatu di sini tampak sunyi. Tidak ada suara yang keluar. Seperti tempat yang sunyi. Mata tertutup Cukwaseng tiba-tiba terbuka. Dan ujung tajam seperti pisau keluar dari matanya. Dan pupilnya berubah menjadi warna transparan pada saat ini. Bayangan Roh Kudus, dia berteriak dengan suara rendah sambil memikirkan sesuatu. Kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba meledak. Berguling-guling di langit dan menyapu sekeliling. Dan di bawah langit, cahaya dan bayangan suci mengembun dengan tenang. Begitu cahaya dan bayangan muncul, itu begitu halus sehingga seluruh dunia tertutupi olehnya. Saat ini, dia seperti aliran air paling jernih di dunia, suci dan tidak ternoda oleh debu. Liu Fei dan Xi Feng yang baru saja selesai memurnikan buah bodi, menatap ke langit dengan heran, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Metode seperti itu. Mata Xi Feng menunjukkan warna aneh. Dan dia secara alami sangat akrab dengan sosok cantik ini. Namun, fluktuasi aura yang menyebar benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah Anda sudah mencapai kultivasi tahap kedua? Mata cantik Liu Fei bersinar, dan dia berkata dengan wajah bahagia. Mengenai kode Roh Kudus, Cukwaseng pernah menyebutkannya kepadanya, jadi dia tahu sesuatu tentangnya. Di bawah tatapan terkejut kedua orang itu, Cukwaseng menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba naik ke langit dan muncul tinggi di langit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bayangan Roh Kudus yang begitu dekat. Dengan konsentrasi yang aneh di matanya. Pada saat ini, bayangan dewa itu sekristal batu giok, bersinar dengan cahaya aneh, dan gelombang aura yang membuat jantungnya berdebar-debar menyebar dari seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, Cukwaseng menarik pandangannya, lalu membentuk segel dengan kedua tangannya dan menunjuk ke bawah. Kode Roh Kudus membusuk. Saat jarinya jatuh, teriakan pelan bergema di seluruh langit, dan buku kuno yang dipegang oleh cahaya dan bayangan Roh Kudus mulai sedikit bergetar. Saat berikutnya, gelombang riak muncul, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi tenang kembali. Pupil Xi Feng tiba-tiba menyusut, dan matanya yang menatap riak itu penuh dengan keterkejutan. Meskipun pemandangan ini tampak tenang, dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa kemanapun riak itu lewat, baik udara maupun nafas menjadi tidak terlihat dalam sekejap. Situasi aneh seperti itu membuat hatinya merinding. Penyebaran riak tidak berhenti di situ, tetapi menyebar ke bawah, dan segala sesuatu yang menghalanginya menghilang dalam sekejap mata. Saat puncak gunung di bawah bersentuhan dengan riak, sebagian besar menghilang tanpa meninggalkan jejak. Riak terus menyebar dan akhirnya jatuh di tanah terpencil. Sebuah lubang besar berukuran ribuan kaki terbentuk hampir dalam sekejap. Di dalam lubang itu gelap gulita dan dasarnya tidak terlihat. Setelah beberapa saat, ketika ukuran lubang meluas hingga 3.000 kaki, riak aneh itu perlahan menghilang karena kehabisan tenaga. Dunia antara langit dan bumi menjadi sunyi senyap saat ini. Melihat ini, wajah Cukwaseng tiba-tiba menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Apakah ini kekuatan pengoreaan dari kode Roh Kudus? Kekuatannya sangat mendominasi. Selamat, saudara Cu. Xi Feng melihat pemandangan menakjubkan di depannya,
Dan kemudian dia muncul tinggi di langit, memegang tangannya dan tersenyum. Mendengar ini, Cukuangseng tersenyum tipis, dan kegembiraan masih tersisa di matanya. Kekuatan penguraian kode Roh Kudus tahap kedua jauh lebih kejam dari yang dia bayangkan. Dengan metodenya, jika dia menghadapi pemimpin sekte Tianu sendirian, hasil akhirnya mungkin akan mengejutkan semua orang. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Si Feng bertanya perlahan. Tidak masuk akal bagi mereka untuk tinggal di sini sekarang. Cukuangseng mengerutkan kening. Tujuan terbesar perjalanannya bukanlah untuk memetik buah bodi atau mendapatkan kuali dewa obat. Jika ada sesuatu yang berhubungan erat dengan kuburan para dewa dan iblis di makam ini, itu hanya bisa dilihat di aula utama. Begitu dia memikirkan hal ini, dia melihat ke arah Si Feng dan bertanya, "Saudara Si Feng, tahukah kamu di mana aula utama makam ini?" Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga tidak tahu hal ini, tetapi orang-orang yang kukenal berada di ranah Zotian tingkat 9 telah menghilang begitu lama. Dia pasti bergegas ke aula utama." Ekspresi Cukuangseng sedikit berubah. Jika ini masalahnya, dia harus menemukan aula utama sesegera mungkin. "Aku hanya bisa mengandalkanmu." Ia diam-diam menutupi dadanya dengan telapak tangannya saat bergumam. Sekarang mereka buta di sini. Tanpa kunci sebagai panduan, akan sulit menemukan aula utama. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, sosok Cukuangseng tersapu dan terbang ke kejauhan. Melihat ini, Liu Fei dan Si Feng segera mengikutinya. 1 jam telah berlalu. "Saudara Chu, apakah kamu tahu di mana istana utama berada?" Si Feng bertanya dengan ragu. Dia jelas merasa bahwa perjalanan mereka selama periode ini memiliki tujuan yang jelas. "Saya hanya memiliki perkiraan yang samar-samar," kata Cukuangseng sambil tersenyum. Apa yang dia katakan memang benar. Bahkan dengan petunjuk dari kunci misterius, karena aula utama tidak sebesar makam ini, kami hanya dapat memiliki perkiraan yang samar-samar dan tidak dapat menemukannya secara akurat. Mendengar ini, mata Si Feng berkedip, tapi dia tidak bertanya lagi. Namun, dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Bahkan, jika dia hanya dapat menemukan secara samar-samar, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Mungkinkah orang ini pernah ke makam ini sebelumnya? Saat ini, ekspresi Cukuangseng tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara serius, "Ada seseorang di depan." Si Feng dan Liu Fei segera terkejut, lalu berhenti dengan ekspresi bingung di wajah mereka. "Siapa dia?" Liu Fei bertanya. Nafasnya sangat kabur dan sulit untuk menentukan identitasnya. Tapi yang pasti di antara orang-orang itu, ada banyak praktisi kuat di ranah Zotian tingkat 9. Ranah Zotian tingkat 9? Liu Fei sedikit mengernyit lalu bergumam. Mungkinkah aula utama ada di depan? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Si Feng tiba-tiba bergetar, dan warna terbakar muncul di matanya. Mungkin tidak. Istana utama masih agak jauh dari sini, kata Cukuangseng pelan. Bukan aula utama? Mata Si Feng bersinar dan dia berkata, tempat yang dapat menarik para praktisi ranah Zotian tingkat 9 untuk datang. Jelas bukanlah tempat yang biasa. Mari kita datang untuk melihat. Mendengar ini, Cukuangseng ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengangguk. Selama dia bergegas ke aula utama, dia pasti akan bertemu dengan orang-orang dari Master Sekte Tianhu. Jadi, jika memang ada orang-orang seperti ini di masa depan, hal itu hanya akan membawa konflik lebih awal.
Ayo pergi. Matanya berkilat tajam dan dia melambai. Ini adalah danau yang sangat besar. Danau ini jernih dan transparan, bersinar dengan kilauan seperti kristal. Vitalitas yang kaya terpancar darinya. Di tengah danau terdapat 3 plafon batu besar. Anjungan batu tersebut berbentuk bulat dan ditutupi retakan bintik-bintik, memancarkan aura kehidupan yang berubah-ubah dan suasana kontras dari air danau. Saat ini ada beberapa gelombang manusia di tepi danau. Di antara orang-orang ini ada beberapa orang yang dikenal Cuku Angseng, termasuk Master Sekte Tianwu, Yanlo, dan beberapa orang yang berasal dari benua Laiyan. Dan ada beberapa praktisi kuat di Rana Zotian tingkat 9. Orang ini mengenakan jubah berwarna guntur dan memiliki wajah dingin. Namanya Lepotian. Dia berasal dari Sekte Leiyun, kekuatan nomor 1 di benua Laiyan. Dan di sekitar ketiga praktisi teratas ini, terdapat orang-orang dari kelompok masing-masing. Pak Tuayan, apakah kamu benar-benar yakin ada di sini? Lepotian bertanya dengan cemberut. Apakah mungkin aku masih berbohong padamu? Tuan Yan mendengus dingin tanpa ada kesopanan dalam kata-katanya. Selalu ada banyak dendam antara benua batu hitam dan benua api guntur. Jika bukan karena harta karun saat ini, saya khawatir semua orang akan langsung mengambil tindakan. Kalau begitu, ayo kita bertindak. Master Sekte Tianwu dipenuhi dengan gairah. Dia menatap ke dasar danau, penuh dengan keserakahan. Jika rumah harta karun spiritual makam ini berada di bawah danau ini, maka mereka telah menemukan peluang besar. Saya ingin tahu apakah ada peluang untuk menerobos Rana Yingyang. Bagi para praktisi Rana Zotian tingkat 9, Rana Yingyang tidak diragukan lagi merupakan pencarian seumur hidup mereka. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yanlo memimpin dan mendarat di plafon batu kuno. Ini milikku, teriak Lepotian dan bergegas menuju plafon batu kedua. Pemimpin Sekte Tianwu menjilat bibirnya, lalu menatap plafon batu terakhir dengan wajah berapi-api, lalu menyeringai. Kalau begitu, plafon batu terakhir ini milikku. Hahaha. Menekan kegembiraan di hatinya, dia tertawa, lalu bergegas menuju plafon batu terakhir. Master Sekte ini harus menemukan peluang menerobos Rana Yingyang. Tawa serakah terdengar, bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit, dan seberkas cahaya biru es melesat dari kejauhan dan jatuh ke dalam kehampaan di depan Master Sekte Tianwu. Udara dingin yang mencenangkan mengamuk darinya, dan akhirnya berubah menjadi arus dingin yang mengalir, berdampak pada Master Sekte Tianwu. Pemimpin Sekte Tianwu melambaikan tangannya dan menghancurkan arus dingin. Saat matanya tertuju pada pedang raksasa es di depannya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat suram. Kamu bajingan kecil, kamu akhirnya berani muncul di depan Master Sekte ini. Pemandangan yang tiba-tiba ini juga mengejutkan semua orang. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke langit yang jauh, lalu melihat sosok muda terbang dari kejauhan dan muncul di udara. Apakah itu dia? Ketika mereka melihat wajah pengunjung dengan jelas, ekspresi banyak orang berubah. Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar menyelinap masuk. Master Sekte Tianwu memandang sosok muda itu dengan wajah muram saat berkata dengan marah. Cuku Angseng berdiri di udara, lalu melihat plafon batu terakhir. Saat mengarahkan pandangan dinginnya ke Master Sekte Tianwu dan berteriak dengan dingin, "Keluar! Terima kasih."